Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naili Sifaul Karima. Saya berasal dari program studi akuntansi angkatan 2019 dari Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini, saya itu ingin memenuhi tugas dari Ibu Retno mengenai pembuatan video tentang tahapan siklus akuntansi, dilanjut dengan siklus pengeluaran, dan ada siklus pendapatan. Nah, sebelum kita kupas satu persatu dari topik pembahasan kita kali ini, saya izin untuk share screen materi yang akan kita bahas kali ini. Oke, apakah sudah terlihat? Oke. Nah, oke, sudah terlihat ya. Nah, siklus akuntansi. Sebelum kita lanjut, aku mau nanya dulu nih, apakah kalian udah paham belum apa sih pengertian dari siklus akuntansi itu? Nah, jika belum, saya akan menjelaskan sedikit mengenai siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu merupakan suatu proses yang terjadi secara terus-menerus berulang-ulang untuk melakukan identifikasi terhadap transaksi perusahaan, kemudian dicatat, kemudian dilakukan perekaman terhadap transaksi tersebut ke dalam suatu jurnal worksheet dari perusahaan tersebut. Nah, ini tahapan dari penyusunan siklus akuntansi. Tahapannya itu dimulai dengan adanya suatu bukti transaksi, baik penjualan ataupun pengeluaran ataupun pemasukan dari perusahaan tersebut. Kemudian dilakukanlah penjurnalan dari bukti transaksi tersebut, kemudian dilanjut pembukuan besar dari masing akun-akun dalam jurnal umum tersebut. Kemudian dibuatlah neraca saldo dari aktivitas penjurnalan tadi, dari buku besar tadi dibuatlah neraca saldo, kemudian dilanjut jurnal penyesuaian. Ketika jurnal penyesuaian ini dilakukan ketika ada beberapa transaksi yang belum dimasukkan dalam buku besar dari transaksi perusahaan. Jadi terkadang kan dalam perusahaan itu terdapat beberapa transaksi yang belum tercatat dalam jurnal, baik itu transaksi itu berlangsung, maksudnya itu tagihan, misal tagihan itu kita dapatkan setelah kita lakukan penjurnalan di awal periode terhadap transaksi sebelumnya. Nah, tiba-tiba di akhir periode kita mendapatkan tagihan. Nah, ini tuh perlu kita catat sebagai jurnal penyesuaian. Kemudian setelah jurnal penyesuaian, ada jurnal penutup, dilanjut dengan laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Kakak ada contoh nih mengenai bukti transaksi dari perusahaan yang namanya PT Pico. Maaf ya, lupa saya tidak cantumkan PT perusahaannya. Nah, untuk mengerjakan ini saya izin untuk beralih ke Excel. Jadi nanti kita biar enak ya. Jurnal penyesuaian. Keterangan nomor
keterangan, kemudian ada debit, kredit. Pada tanggal 1 Maret tahun berjalan, Eni mendirikan perusahaan asuransi dengan transaksi yang terjadi selama bulan Maret sebagai berikut. Nah, yang pertama kita tulis aja ya. Ini terdapat membuka rekening bank atas nama perusahaan dengan setoran awal 50 juta dari dana pribadi. Nah, ini kan dapat kita lihat bahwa transaksi tersebut terdapat 2 akun, yaitu yang mana menambah dari kas dalam perusahaan masuk dalam kas, kemudian ada modal. Kas debit kas debit dan kreditnya modal. Jadi transaksi pertama itu akunnya kas pada modal. Jadi kasnya bernilai debit, kemudian modalnya kredit. Transaksi yang kedua, membeli perlengkapan secara kredit sebesar 4 juta. Nah, ini kan membeli karena ini transaksinya secara kredit, jadi itu masuknya pada akun perlengkapan dan hutang usaha dari hutang usaha. Perlengkapan sebesar 4 juta. Perlengkapannya debit, kreditnya utang usaha. Karena saldo normal dari utang usaha itu dikredit. Kemudian yang ketiga, membayar utang kepada kreditor. Nah, berarti kan kasnya kan berkurang, yang mana nanti utang usahanya itu juga berkurang. Karena saldo normal dari utang usaha adalah kredit, maka dia berkurang. Ketika dia berkurang, dia berubah menjadi debit. Oke, utang usaha. Utang usaha sebesar 2.300.000 mengalami pengurangan sehingga di debit. Kemudian ada akun kas. Kasnya berkurang sehingga dikredit karena dia digunakan untuk membayar utang tersebut. Oh maaf, sebesar 2.300.000 ya. Oke, sekarang berada ke transaksi yang keempat. Yang keempat mengenai menerima kas dari pendapatan jasa dari komisi asuransi sebesar 13.800.000. Nah, berarti ini masuknya pada kas pada pendapatan jasa. Kasnya di debit sebesar 13.800.000, kemudian kreditnya pendapatan jasa. Juga itu pendapatan jasa kok, kan karena saldo normal dari pendapatan jasa itu dikredit. 13.800.000. Oke, lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi kelima mengenai pembayaran sewa kantor dan peralatan kantor untuk bulan Maret sebesar 12.500.000. Nah, ini karena
membayar sewa sehingga beban sewa yang mempengaruhi kasnya berkurang. Jadi beban sewa pada kas. Beban sewa dan peralatan. Beban sewa sebesar 5 juta. Kemudian transaksi akun yang kedua mempengaruhi kas, kasnya berkurang sebesar 5 juta karena kasnya digunakan untuk membayar beban tersebut. Kemudian yang transaksi ke-6 ada pembayaran beban kendaraan sebesar 1.150.000 dan beban lain 300, maaf. Ini akunnya yang pertama ada beban kendaraan sebesar 1.150.000 dilanjut dengan adanya beban lain sebesar 300.000 dan karena ini pembayaran terhadap beban sehingga mempengaruhi kas sebesar kasnya berkurang sebesar ini debit ya 300.000. Kemudian ini kasnya dikredit karena digunakan untuk membayar beban tersebut sebesar penjumlahan antara beban kendaraan dengan beban lain. Oke. Terus transaksi selanjutnya mengenai pembayaran gaji karyawan sebesar 2.500.000. Gaji karyawan, beban gaji. Beban gaji pada kas. Sebesar 2.500.000. Karena ini membayar beban gaji ya, ini kan membayar beban gaji karyawan 2.500.000 sehingga perusahaan harus mengeluarkan kas sebesar 2.500.000 untuk melunasi beban gaji tersebut. Kemudian yang transaksi selanjutnya ada setelah dihitung perlengkapan tersisa adalah 2.700.000. Oke. Loh, ini tuh maaf ya, untuk yang kayaknya ini harusnya di itu ya penyesuaian. Mungkinan saya salah buat soal kali ya, maaf ya. Saya itu ganti aja. Oke, padahal mengirim tagihan perusahaan asuransi atas komisi penjualan sebesar komisi penjualan Rp 12.500.000. Berarti ini maksudnya beban asuransi yang mempengaruhi kas sebesar 12.500.000 karena dibuat membayar beban tersebut. Oke, transaksi selanjutnya menarik kas untuk keperluan pribadi. Nah, karena ini keperluan pribadi, ini nama akunnya itu PREV ya. PREV yang mempengaruhi kas dari perusahaan. PREV-nya sebesar 3.900.000. Oke.
Transaksi sudah kita catat semua. Kita lihat hasilnya, apakah dia balance total ya. Bentar. Maaf. Oh ya Allah, ini ada kesalahan penulisan ya. Maaf, tadi tidak balance. Saya pikir kenapa ini. Ternyata pada transaksi kedua kita salah pencatatan. Oke, udah balance ya. Jadi transaksi yang kita lakukan sudah tercatat dengan benar. Nah, tahapan yang pertama sudah kita lalui, yaitu jurnal umum. Pada tahapan selanjutnya yaitu pembuatan buku besar. Untuk pembuatan buku besar itu kita mengelompokkan setiap akun, misal kas dengan kas pada transaksi pertama digabung ke kas transaksi ketiga, kemudian dilanjut sampai transaksi terakhir. Kemudian ada juga nanti buku besar dari modal, buku besar dari perlengkapan, buku besar dari utang usaha, kemudian pendapatan jasa, ada beban sewa, beban kendaraan, dan lainnya. Jadi kas itu pencatatan setiap akun-akun dari dalam jurnal umum tersebut. Jadi misal ini kan ada beberapa akun ya, terkadang kan ada yang bingung. Itu sama-sama beban tapi kok dibedakan gitu. Nah, karena ini kan dia kan buku besar. Buku besar itu pencatatan akun yang apa itu sama gitu loh. Nah, misalnya ini beban sewa dengan beban kendaraan kan transaksinya sudah beda. Kita tidak membeli apa itu namanya? Pembelian sewa kan tidak sama dengan pembelian kendaraan. Nah, jadi itu dalam pencatatan buku besarnya juga berbeda. Oke, saya lanjut aja ya. Untuk buku besarnya nanti bisa buat latihan sendiri aja. Kemudian neraca lajur. Apa sih itu neraca lajur? Neraca lajur itu merupakan sebuah kertas kerja maupun worksheet yang berisi semua data tentang akuntansi dan bisa digunakan untuk memudahkan ketika membuat laporan keuangan. Nah, dalam neraca lajur ini itu terdiri dari saldo sebelum penyesuaian, kemudian dilakukan penyesuaian apabila ada transaksi yang belum tercatat. Kemudian dilakukan dengan pelaporan laba rugi perusahaan, kemudian ada neraca di akhir, terus dilanjut dengan pelaporan keuangan dari perusahaan tersebut. Nah, dari apa itu, maaf, ini tadi contoh soal yang kita kerjakan tadi, kan kita hanya sampai jurnal umum. Untuk tahapannya nanti buku besar, kemudian jurnal penyesuaiannya nanti bisa dikerjakan sendiri ya.
Nah, ini saya punya contoh soal. Contoh soal untuk penyesuaian dari akun-akun neraca saldo yang belum disesuaikan. Mari kita bahas satu persatu. Sebenarnya ini sudah saya kerjakan. Benar. Fokus lagi. Sebentar ya, mohon maaf. Ini terjeda agak lama, soalnya ini apa itu lemot gitu loh. Mohon maaf ya, ini sebenarnya saya mengambil contoh soal dari soal UTS saya kemarin yang telah dibuat oleh Ibu Retno. Maaf ya, Bu. Nah, ini kan ada informasi tambahan. Ini tuh biasanya tuh untuk jurnal-jurnal penyesuaian gunanya karena apa ini kok ada tambahan informasi tambahan? Karena tuh biasanya tuh ada beberapa akun yang belum dicatat dalam jurnal umum sebelumnya. Nah, ini kan perusahaan sudah melakukan pencatatan ya. Akan tetapi kok kenapa masih ada informasi tambahan? Nah, karena ini tuh terkadang tuh ada beberapa apa transaksi yang belum tercatat gitu. Oke. Untuk memudahkan kita. Nah, nggak kelihatan ya. Nah, dari informasi tambahan ini dapat kita lihat bahwa perlengkapan, bentar, saya besarkan dulu, karena nggak kelihatan nih. Nah, perlengkapan yang masih ada pada akhir tahun itu sebesar 1.800.000. Nah, jurnal-jurnal biasanya yang perlu dilakukan suatu penyesuaian itu ada 4 kayaknya. Sebentar.
Untuk jurnal, jenis akun yang perlu disesuaikan itu ada 4. Yang pertama itu beban dibayar di muka, kemudian pendapatan diterima di muka, kemudian ada pendapatan yang masih akan diterima, dan ada beban yang masih harus dibayar. Jadi kan ini kan biasanya kan beban dibayar di muka. Nah itu kan biasanya tuh kita sudah membayar di awal, akan tetapi itu transaksi yang timbal balik dari uang yang kita keluarkan terhadap perusahaan si A itu belum dilakukan, sehingga tuh kita belum menerima jasa dari mereka. Kemudian ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka berarti ini kita telah menerima uang dari pelanggan atau customer ataupun supplier, maksudnya tuh pengorderan dari pelanggan, kita telah menerima uang dibayar di muka, maksudnya uang muka dari jasa ataupun barang yang belum kita berikan kepada mereka. Kemudian selanjutnya ada pendapatan yang masih akan diterima. Nah, berarti ini kan kita telah melakukan jasa atau telah mengirim barang yang kita miliki, akan tetapi si pelanggan itu belum melakukan pembayaran terhadap jasa atau barang yang telah kita kirim. Kemudian yang keempat ada beban yang masih harus dibayar. Nah, beban ini tuh berarti kita tuh bisa mendapat tagihan listrik, akan tetapi kita belum membayar. Nah, ketika kita di selang waktu tersebut, kita telah melakukan penjurnalan terhadap transaksi beban tersebut, tetapi kita belum mengeluarkan uang untuk membayar tagihan tersebut. Nah, karena yang perlengkapan yang masih ada pada akhir tahun. Nah, berarti kan ini perlengkapannya masih ada ya. Jadi ayat jurnal penyesuaiannya itu beban perlengkapan dengan perlengkapan senilai 2.630. Nah, ini kok dapat 2.630 itu dari mana? Karena pada perlengkapan ini itu tercatat 4.430, yang mana itu pada akhir tahun itu masih tersisa 1.800.000. Berarti kita telah mengenakan perlengkapan tersebut itu berapa gitu. Nah, pencatatan dalam jurnal penyesuaian ini itu besarnya nominalnya itu sebesar manfaat yang telah kita gunakan. Kemudian yang kedua ada sewa dibayar muka yang sudah terpakai sampai akhir tahun 2009 sebesar 4.300.000. Nah, ini kan karena dibayar di muka yang sudah terpakai. Jadi kita telah menggunakan jasa tersebut dan kita telah membayar di awal periode. Jadi ini tercatat sebesar 4.300.000. Karena biasanya akun-akun yang yang mendapat yang kita catat sesuai manfaat yang kita gunakan saja itu ketika akun tersebut itu masih tersisa ataupun baru digunakan berapa gitu di akhir periode tersebut. Jadi sesuai dengan manfaat. Karena ini kan yang nomor 2 sewa dibayar muka yang sudah terpakai. Karena dia kan udah habis ya. Jadi kita tuh pencatatannya sesuai yang informasi tambahan ini. Kemudian yang ketiga ada seorang pelanggan telah membayar sebesar 3.500.000 untuk jasa yang dipesan sampai dengan akhir tahun 2009, jasa senilai 1.450.000 yang telah diserahkan kepada pelanggan. Nah, karena ini kan
seorang pelanggan telah membayar sebesar 3.500.000 untuk jasa yang telah dipesan. Jadi ini bagi perusahaan kita masuknya pada akun pendapatan jasa diterima di muka, yaitu sebesar 1.450.000. Oh iya, karena jasanya kan ini kan senilai 1.450.000, akan tetapi dia itu membayar sebesar 3.500.000 untuk barang yang dipesan, akan tetapi barang yang telah diserahkan kepada pelanggan itu baru 1.450.000. Nah, jadi ini kita perlu catat sebesar 1.450.000 ya. Kemudian yang keempat ada biaya depresiasi peralatan tahunan tersebut sebesar 9.500.000. Nah, 9.500.000 ini kan karena beban depresiasi penyusutan ya. Penyusutan terhadap peralatan itu sebesar 950. Kemudian yang terakhir ada gaji bulanan Desember yang belum dibayar itu sebesar 1.750. Ini masuknya pada beban gaji dan utang gaji bagi perusahaan. Karena ini kan statusnya dia belum dibayar ya, sehingga dia bagi perusahaan tersebut itu sebagai utang. Oke, terus kemudian dijumlah ini ya. Dan selanjutnya nanti setelah jurnal penyesuaian dibuatlah neraca saldo. Ini ya. Penyesuaian, terus dibuatlah neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian dilanjut dengan pelaporan laba rugi, dan pada akhirnya dilanjut dengan neraca. Kemudian nanti dibuatlah penutupan saldo, jurnal penutupan. Kemudian terbentuklah suatu laporan keuangan yang komplit. Oke, saya lanjut aja ya. Nanti soalnya waktunya habis. Kemudian selanjutnya ini ada siklus pendapatan. Nah, pada siklus pendapatan ini apa sih pengertian dari siklus pendapatan itu? Siklus pendapatan itu merupakan siklus serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dan berulang dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan penagih kas sebagai pembayaran dari penjualan. Nah, namanya siklus itu pasti berlangsung secara terus-menerus dan ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kita lihat ada 4 aktivitas dalam siklus pendapatan. Yang pertama itu ada entry pesanan penjual. Jadi itu pesanan penjual masuk, kemudian dilanjut dengan memenuhi pesanan pelanggan dan mengirimkan barang. Ketika pesanan telah masuk dalam suatu perusahaan, misalnya kita umpamakan perusahaan Gojek ya, kan itu kan GoFood. Nah, kita ketika masuk dalam aplikasi GoFood, kita memilih makanan, kemudian kita pencet ingin melakukan pemesanan, dan itu kemudian di pihak penjual itu ada laporan akan entry pesanan penjualan yang masuk, kemudian dilanjut dengan si restoran tersebut, karena ini kan GoFood ya, memenuhi pesanan pelanggan dengan menyiapkan pesanan tersebut, dan kemudian sampailah si driver untuk mengambil makanan, kemudian dilakukanlah pengiriman barang dari restoran tersebut terhadap terhadap pelanggan. Kemudian dilakukan penagihan dan pemeliharaan data piutang. Nah, apabila ini penjualannya terlakukan secara kredit, sehingga kan memerlukan tercatat sebagai piutang dalam perusahaan tersebut,
dan harus dipelihara data piutang tersebut guna untuk penagihan di akhir periode nanti apabila sudah jatuh tempo ya. Kemudian yang terakhir itu ada penagihan kas. Penagihan kas ini ada beberapa aktivitas, yaitu mulai dari penagihan kepada pelanggan kita, kemudian setelah kita menerimanya, uang tersebut dimasukkan dalam catatan pemasukan kas. Nah, setelah kasnya di akhir periode kita sudah terkumpul semua, nah kita alokasikan uang kita ke bank untuk sebagai tabungan perusahaan tersebut. Itulah siklus pendapatan dalam suatu perusahaan. Nah, kita lihat nih, awalnya nih, pelanggan ya. Pelanggan melakukan pemesanan, kemudian timbal balik dari si perusahaan melakukan respon atas permintaan. Kemudian perusahaan memberikan faktur terhadap pelanggan. Kemudian pelanggan melakukan pembayaran terhadap perusahaan tersebut atas jasa atau barang yang telah diterimanya. Kemudian terjadilah siklus pendapatan, kemudian terus setelah kasnya terkumpul, perusahaan melakukan setoran ke bank. Bank melaporkan hasil setoran perusahaan tersebut kepada perusahaan, dan inilah berlangsung secara berputar, berulang-ulang dalam suatu proses. Itulah yang dinamakan siklus. Selanjutnya kita beralih pada siklus pengeluaran. Nah, apa sih siklus pengeluaran tersebut? Merupakan suatu aktivitas yang secara terus-menerus di mana perusahaan mampu menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan, kepada konsumen yang membutuhkan barang dan jasa kita untuk kita layani tersebut. Ini ada kaitannya dengan yang tadi ya. Kalau siklus siklus pendapatan kan merupakan rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengurusan informasi terkait terus-menerus berulang dengan menyediakan barang jasa kepada para pelanggan. Nah, kalau siklus pengeluaran ini terjadi apabila pelanggan tersebut itu telah melakukan pemesanan dan barang kita telah kirim. Aktivitasnya yaitu ada pemesanan barang, kemudian menerima dan menyimpan barang. Nah, ini dapat kita lihat ya. Supplier atau pemasok mendapat orderan barang dari pembeli, kemudian supplier mengirimkan kepada mengirimkan sebuah transaksi orderan barang dari pembeli tersebut kepada gudang, kemudian gudang tersebut menyiapkan barang atau jasa yang diinginkan oleh pembeli, kemudian dikirimkan kepada pembeli. Nah, ini pada supplier juga melakukan penagihan utang ya, apabila itu pengorderan barang dari pembeli dilakukan secara kredit. Kemudian dari penagihan utang ini dalam suatu perusahaan kita masuk dalam hutang dagang perusahaan, terus kemudian ini ada keterkaitan ya. Kemudian hutang dagang ini masuk dalam kasir dilaporkan dalam pemasukan tersebut untuk kasir mencatat transaksinya, kemudian dilaporkan pada supplier. Nah, itulah penjelasan sedikit dari saya mengenai siklus akuntansi sebesar tahapannya, serta siklus pengeluaran dan siklus pendapatan dari perusahaan. Terima kasih telah menonton video saya. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata,
kesalahan dalam penyampaian materi dan kesalahan yang malah membuat Anda bingung ketika menonton penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga masih proses belajar, kita sama-sama belajar. Semoga nanti ilmu yang saya bagikan ini melalui penjelasan pemaparan video singkat ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua dan untuk selebihnya kita diberi kemudahan dalam mencari ilmu, dalam mencerna kepahaman dari materi yang kita dapat. Sekian, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam penjelasan ataupun penyampaian materinya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.